Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hafsah dari Prodi Tadis Matematika. Saya akan membahas tentang materi teori bilangan, matkul teori bilangan dengan materi faktorisasi tunggal. Pengertian faktorisasi tunggal atau unique factorization adalah proses penguraian suatu bilangan bulat positif lebih dari satu menjadi perkalian nilai-nilai prima secara unik, di mana urutan penulisan faktor-faktornya tidak mempengaruhi keunikan. Konsep ini juga dikenal sebagai teorema dasar aritmetika. Ciri-ciri faktorisasi tunggal yaitu yang pertama, bilangan prima sebagai komponen dasar. Sebagai contoh, 28 sama dengan 2 kali 2 kali 7 sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 7. Bilangan prima yang digunakan hanya 2 dan 7. Yang kedua yaitu unik hingga urutan. 30 sama dengan 2 kali 3 kali 5 sama dengan 30 sama dengan 5 kali 2 kali 3. Yang tiga yaitu pangkat prima. Setiap faktor prima memiliki pangkat tertentu. Misal 72 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. Adapun dari teorema yang faktorisasi yaitu terdiri dari 3 teorema, yaitu teorema yang berkaitan dengan faktorisasi tunggal yang dimana yaitu teorema 81. Apa bunyinya? Yaitu apabila R suatu anggota bilangan prima dan R membagi AB, maka R membagi A atau R membagi B. Bukti teorema 81 yaitu ambil elemen dari A, B, R elemen dari Z dengan R bilangan prima dan R membagi AB, akan ditunjukkan bahwa R membagi A atau R membagi B, sebab R merupakan anggota bilangan prima untuk sembarang bilangan bulat A, sehingga AR sama dengan 1 atau AR sama dengan R. Dari kasus pertama yaitu AR sama dengan 1 karena AR sama dengan 1 dan R membagi AB, terbukti bahwa R membagi B. Kasus kedua yaitu AR sama dengan R. Karena AR sama dengan R, maka R membagi A. Dari kasus 1 dan kasus 2 dapat disimpulkan jika bilangan prima P membagi dari A, B, maka B membagi A atau P membagi B. Yang selanjutnya yaitu teorema yang kedua, yang dimana pemfaktoran suatu bilangan bulat positif yang lebih besar dari satu atas faktor-faktor prima adalah tunggal kecuali urutan faktor-faktornya, yang dimana buktinya yaitu bukti teorema 82. Misalkan n elemen Z plus N lebih besar dari 1. Pemfaktoran dari N adalah tunggal atas faktor-faktor primanya. Dari kasus pertama, jika N adalah bilangan prima, perhatikan bahwa N sama dengan N. Artinya, pemfaktoran dari N adalah tunggal atas faktor-faktor prima. Yang kasus kedua,
yaitu andaikan n merupakan bilangan komposit, yang dimana karena n merupakan bilangan anggota bilangan komposit, maka menurut teorema 17 dapat mengatakan dalam perkalian bilangan prima. Misalkan P1, P2, Pt adalah bilangan prima dengan n sama dengan P1, P2, Pt. P1 lebih besar sama dengan P2, lebih besar sama dengan P3, lebih besar sama dengan Pt. Misalkan Q1, Q2, QQ adalah bilangan prima dengan n sama dengan Q1, Q2, QQ. Q1 lebih besar sama dengan Q2, lebih besar sama dengan Q3, lebih besar sama dengan QK. Di mana R lebih kecil sama dengan T lebih kecil sama dengan R. Yang teorema 83 yaitu teorema Euclides, yang dimana banyaknya bilangan prima ialah tak terhingga. Bukti teorema 83 yaitu andaikan bilangan prima itu berhingga banyaknya, sehingga dapat dibuat barisan bilangan prima, yaitu P1 sama dengan 2, P2 sama dengan 3, P3 sama dengan 5. Pn. Dengan Pn bilangan prima terbesar. Bentuk bilangan bulat positif yaitu n sama dengan P1, P2, P3, Pn tambah 1, sebab n lebih besar dari 1, sehingga n terbagi oleh suatu anggota bilangan prima. Misalkan pembagi n adalah PK, maka PK membagi n untuk suatu K dengan K lebih besar sama dengan 1 dan K lebih kecil sama dengan n, karena PK membagi n dan PK membagi 1, 2, 3 sampai Pn, terjadi kontradiksi. Maka menurut teorema P4, PK membagi n kurang P1, P2, P3, Pn atau PK membagi 1 tidak benar, karena PK merupakan suatu anggota bilangan prima. Maka dari itu pemisahan adalah salah, seharusnya bilangan anggota bilangan prima tak berhingga. Contoh hubungan dengan faktorisasi tunggal yaitu faktorisasi prima dari 60 adalah 60 sama dengan 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Implikasi setiap faktor dari 60 harus merupakan kombinasi dari prima 2, 3, 5 dengan pangkat lebih kecil sama dengan pangkat dalam faktorisasi 60. Contoh 15 membagi 60, karena 15 sama dengan 3 kali 5 dan 3 kali 5 adalah bagian dari faktorisasi 60. 8 tidak membagi 60 karena 8 sama dengan 8 pangkat 3, tetapi faktorisasi 60 hanya memiliki 2 pangkat 2. Dan contoh faktorisasi prima dari 60 adalah
60 membagi dari 2 kali 3 kali 5. Cukup sekian dan terima kasih. Apabila saya mengalami kesalahan, saya akan mengucapkan minta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.